rekan-rekan aktivis serikat buruh, malam ini kita sangat beruntung bisa melakukan podcast lagi melalui media YouTube KSBC. Dan malam ini kita beruntung bisa kembali bisa wawancara dengan yang biasa kami sapa Bang Rekson Silaban. Sekarang ini untuk di KSBC, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, jabatan dia itulah MPO, Majelis Penasihat Organisasi KSBC. Nah, beliau ini pernah menjabat 2 periode, Bang ya, Presiden KSBC ya, Bang ya, di tahun 2003 sampai 2011 itu singkatnya. Dan pernah juga menjabat jabatan bergengsi sebagai body governing ILO di tahun berapa tuh Bang kalau saya lupa? 2004 2012. Nah, dan tahun ini jarang-jarang itu aktivis serikat buruh dan perlu menjadi motivasi bagi junior-juniornya baru meraih gelar doktoral di bidang dari UI Universitas Indonesia di bidang Studi Kajian Global Strategik, lulus dengan predikat cum laude semuanya. Gelarnya doktor. Dan ini menjadi motivasi bagi supaya kita semangat. Baik, kawan-kawan, baru-baru ini Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan pernyataan bahwa tahun ini atau di bulan puasa ini dan mendekati bulan Hari Raya Idul Fitri, merekomendasikan sebenarnya kalau aku baca di beberapa berita itu adalah Kementerian Tenaga Kerja itu mengatakan ojek online atau pekerja platform itu berhak mendapatkan THR, dan statement itu disambut gembira oleh pekerja khususnya di kalangan kawan-kawan ojol. Namun saya coba melakukan cek ke kawan-kawan ojol bagaimana sistem THR itu, mereka juga bingung. Ada yang bilang THR itu akan dibayar melalui setahun 2 tahun mereka sudah bekerja atau juga tergantung rajin atau tidaknya mereka sebagai ojol. Dan itu juga masih mengambang. Kemudian hari ini juga ada berita terbaru, Ida Fauzia sebagai Menaker itu membatalkan wacana tersebut. Dan itu kan menjadi kekecewaan juga di kawan-kawan atau kalangan pekerja platform itu atau kawan-kawan ojol. Nah, Bang Rekson juga ini sebagai pengantar pernah melakukan riset ini Bang ya, di masalah digital platform ini, bekerja dengan beberapa lembaga itu tentang melakukan penelitian masalah jaminan perlindungan kerja itu dan melakukan riset itu. Nah, ini kan kontroversial Bang ya. Nah, kira-kira pandangan Abang menyikapin wacana kemarin Singgari hari ini dibatalkan, apa sih pernyataan Abang menyikapin masalah ini Bang itu? Jadi ada 2 fakta yang harus kita akui dulu ya. Pertama, pekerja ojol itu tidak sepenuhnya negatif. Yeah. Jadi sisi positifnya kan dia menciptakan jutaan lapangan kerja. Dan orang-orang yang bekerja gampang mengaksesnya tanpa harus melamar dengan ijazah atau keahlian tertentu. Jadi ada sisi positifnya. Fakta yang kedua ini adalah peristiwa yang tidak terelakkan dari perkembangan globalisasi dan teknologi. Jadi tidak boleh misalnya kita dalam posisi menolak pekerja platform. Itu faktanya. Nah, tetapi tidak semua perkembangan kan pasti selalu memiliki dampak negatif. Nah, itulah yang sedang kita hadapi sekarang. Itu namanya ada kesenjangan perlindungan. Kalau pekerja reguler atau pekerja biasa itu kan sudah ada jelas perlindungannya. Karena jelas hubungan kerja. Nah, kalau ojol ini kan hubungan kerjanya tidak langsung karena dimediasi teknologi. Nah, itu makanya mereka bilang kami bukan majikan versus buruh. Nah, undang-undang kita tidak memiliki klasifikasi terhadap pekerja jenis yang dimediasi teknologi ini, karena ini baru
tumbuh berkembang. Akhirnya banyaklah jutaan pekerja Grab, Ojek dan yang lain-lain, Maxim itu tidak mendapatkan perlindungan kerja sebagaimana diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak ada aturan untuk mereka. Indonesia malah mengaturnya dengan Undang-Undang UMKM, usaha bisnis kecil menengah. Disitulah pertama diperkenalkan kemitraan. Kemitraan ini disebutkan dalam PP peraturan pemerintahnya, kemitraan itu saling menguatkan, saling mempercayai, dan saling bekerjasama dengan bersih bagi hasil. Nah, inilah jenis kemitraan ini tidak kenal di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang ada adalah perusahaan, CP, koperasi, lembaga-lembaga lain. Kalau kemitraan belum diatur. Karena status pekerja kalau kemitraan itu adalah bisnis to bisnis, bukan bisnis ke pekerja. Nah kemarin makanya kan aneh, tiba-tiba pemerintah tiba-tiba membuat mereka pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak, kan? Nah ini jadi banyak komplain dari pemilik platform. Kalau mereka jadi pekerja tidak waktu tertentu, berarti kan mereka tidak hanya berhak kepada THR, berhak kepada jaminan sosial, berhak kepada upah minimum, berhak kepada dapat pengawasan dan yang lain-lain. Nah, ternyata barulah kemarin sadar pemerintah Depnaker mengatakan itu hanya himbauan. Jadi kalau ya himbauan ya memang nggak ada gunanya, karena nggak bisa diawasi. Kalau pun nggak dilakukan ya tidak bisa diawasi. Jadi saya lihat pemerintah belum memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana seharusnya melindungi jenis pekerja ojol ini, sehingga muncul kebijakan-kebijakan yang dianulir walaupun hanya baru 3 hari diumumkan. Kalau boleh tahu Bang, selama Abang pernah melakukan riset itu, ini kan status antara ojol ini kan mitra, ya kan? Apakah dalam penelitian Abang itu ojol yang dirugikan atau ada saling menguntungkan, Bang? Kalau masalah kesejahteraan itu, Bang. Pada dasarnya kan mereka ada yang saling diuntungkan, ya. Seperti saya katakan tadi, ada posisi negatif, posisi positif. Cuman kan kalau perlindungan kerja itu kan harus berlaku kepada semua orang. Di Indonesia ini nggak boleh hanya yang dilindungi hanya pekerja formal. Bagaimana pekerja yang lain? Kan banyak sekali pekerjaan kita. Pekerja-pekerja di luar, pekerja formal itu migran lah. Ada pekerja buruh harian lepas. Ini sekarang masuk buruh pekerja platform atau ojol. Nah, jadi ada gap kekosongan regulasi. Nah, inilah seharusnya di Depnaker segera bikin. Supaya jangan lagi tahun depan muncul lagi permasalahan THR ini. Pantauan Abang, Bang, kan ini sering sekali kawan-kawan ojol ini demo, karena mereka itu banyak sekali persoalan masalah regulasi di internal mereka karena mitranya itu tidak fair mereka anggap. Contoh sebagai misalnya masalah jaminan sosial itu dalam BPJS mereka itu program perisai. Apakah menurut Abang itu adil atau tidak itu masalah itu? Sesuai peraturan Permenaker nomor 5 tahun 2021 memang mereka BPU, bukan penerima upah klasifikasinya. Di jaminan sosial itu hanya ada 2 jenis peserta, PU, penerima upah, sama bukan penerima upah atau BPU. Mereka BPU, semua seperti pemilik perusahaan itu BPU, karena dia menerima upah, dia pemilik perusahaan. Jadi dianggap mereka sama dengan pemilik perusahaan. Jadi kalau pemilik perusahaan kan harus bayar sendiri. Nah jadi ojol ini harus bayar sendiri sesuai Permenaker itu. Nah makanya sekarang kan karena bayar sendiri, kepesertaannya kan dari berjuta-juta, dari yang saya kira sekarang udah ada 4,5 juta motor aja ya. Itu yang masuk BPJS kan sampai tahun lalu masih 173.000. Masih jauh dari target menurut Abang. Dari 4.500.000 hanya ada 173.000, itu sama dengan tidak sampai 1%. Maka kalau 1% kan 450. Ini 175.000, 1%. Berarti ada
4 juta sekian lagi tanpa perlindungan kerja ketika dia ada kecelakaan, ada tabrak atau bagaimana. Jadi, tapi kan sebenarnya isunya kalau ILO bilang ada 20 masalah. Itu salah satunya jaminan sosial salah satu. Iya. Kemudian kan ada jam kerja. Iya. Jam kerjanya kan nggak diatur. Iya. Di kerja ada 15 jam tanpa lembur, tanpa pengawasan. Makanya banyak kecelakaan kerja. Ada tentang juga kesehatan dan keselamatan kerja. Kerja sampai malam, kena panas matahari, panas, nggak istirahat, nggak teratur makan, kan masalah kesehatan kerja. Ada lagi masalah, misalnya terhadap kalau kebebasan berserikat. Kalau ada masalah, mereka tidak bisa berunding. Iya. Karena mereka bukan buruh. Dianggap mitra. Ada lagi masalah, misalnya tentang transparansi fee. Kan application fee-nya itu atau 20% kan, tapi sekarang katanya ngomongnya aja 20%, sebenarnya udah sampai 30% potongan-potongan itu. Ada lagi masalah tentang pemutusan kerja yang diputuskan oleh algoritma. Jadi tiba-tiba aja udah suspend. Dia nggak bisa konsultasi karena yang memutus itu mesin. Algoritma manajemen namanya. Jadi ada 20 sebenarnya yang sedang mereka hadapi. Nah, jadi ini semakin lama semakin membesar, makanya banyak demo tadi kamu bilang. Karena jumlah pekerja juga makin banyak, jumlah aplikasi juga semakin banyak kan. Ada berapa ratus sekarang di Indonesia itu. Nah, jadi nggak ada dibatasi jumlah orang yang masuk kerja, padahal pasar kerjanya, pangsa konsumen kan sama, nggak berubah. Jadi makanya sekarang kompetisinya tinggi. Itu sebabnya sering kita lihat mereka berkendaraan sambil melihat HP tapi menabrak lalu lintas, nggak peduli karena mengejar target. Iya. Begitu. Artinya ada kesan menurut abang ketika status melihat kereta ini tidak manusiawi menurut abang jadinya. Jadi Kerja itu yang namanya sangat brutal, ILO menyebutkan itu ada defisit pekerjaan layak. Jadi bahasanya ILO. Jadi ya soal kalau tidak beri kemanusiaan kan terlalu apa kan mungkin susah dimengerti, tapi defisit kerja kan targetnya Indonesia kan menciptakan pekerjaan yang layak. Iya. Ada di undang-undang dasar kita, ada juga di pembangunan berkelanjutan Sustainability Development Goals kan. Tujuan nomor 8 itu kan menciptakan pekerjaan yang layak. Nah sekarang kita menuju defisit pekerjaan layak. Sudah sering juga termasuk abang itu mewacanakan atau mendorong ke pemerintah agar dibuat regulasi tentang undang-undang atau juga peraturan yang dalam khususnya pekerja digital itu. Tapi sampai hari ini kan belum ada niatan. Apa sih sebenarnya alasan pemerintah itu bang, kalau analisa abang itu bang? Sampai hari ini belum dibuat gitu kan? Ya menurut saya itu soal komitmen politik aja. Keberpihakan politiknya itu tidak, menurut saya kurang kuat kepada buruh. Sehingga yang lebih banyak diatur itu ya bisnis platformnya. Misalnya 20%, potongannya di luar negeri kan hanya 8%. Singapura juga 8%, Korea 8%, Jepang 8%, kita 20%. Kenapa kita lebih mahal? Padahal kita lebih miskin daripada negara-negara tadi. Nah, ketika tiba perlindungan, kita lambat mengatur. Itu kan soal political will. Padahal negara-negara lain yang tidak ada Pancasilanya, seperti Belanda lah, Spanyol, Inggris, itu ada di Portugal, udah ada Chili, negara-negara Afrika yang lain juga sudah ada. Ya, mereka bisa ngatur, tidak perlu menunggu-nunggu masalahnya membesar, diatur dulu. Karena ini aneh ya, contohnya kan dibilang ini masih nunggu-nunggu apa dulu, data apa segala macam. Kemarin itu sesuai undang-undang motor itu tidak bisa jadi alat angkutan umum. Sesuai undang-undang lalu lintas. Tapi kan Jokowi mengeluarkan diskresi. Walaupun melanggar undang-undang diizinkan gitu loh. Diskresi, kebijakan diskresi, pengecualian. Nah, kenapa nggak ada pengecualian sekarang? Diskresi buruh itu mendapat THR. Iya kan? Bisa diskresi. Kenapa yang lain bisa diskresi ketika mengizinkan
motor jadi alat angkutan umum bisa diskresi karena menguntungkan bisnis, walaupun ada untungnya ke pekerjanya. Tapi ketika sudah tiba hak, kan tidak bisa. Padahal sebenarnya bisa dibikin begini. Tahu soal THR. Selama bulan puasa ini diturunkan aja fee-nya jadi 10%. Iya. Jadi mereka setiap pengangkut dapat 10% kan. Dalam sebulan kan sudah bisa seharga THR. Semacam diskresi lah. Cuman karena nggak ada komitmen tadi ya, ini akan berlalu ini sepertinya ini kalau hanya dianjurkan ya tidak mungkin ada harapan. Gitu. Padahal mereka itu sebenarnya mitra ya dalam kontraknya itu ya. Ya tapi gini, ya kan mereka kan itu kan bahasa sosiologis. Iya. Bahwa mereka kan bekerja dan menganggap yang ojol itu ya majikan kan. Mereka tidak baca peraturannya kan. Jadi kalau orang bahasa dari sini pendekatan hukum, kalau ada mitra, gitu kan? Tafsiran abang dari serikat buruh mereka ini pekerja atau profesional, Bang? Pekerja. Dan bagaimana cara mereka melakukan pengorganisiran misalnya atau melakukan pengadvokasi mereka itu, Bang? Karena mereka juga bukan itu dulu. Pertama ya, mereka itu memang tidak bisa bekerja karena tidak menerima upah istilahnya kan. Kan 3 syaratnya. Iya. Ada perintah, ada pekerjaan, ada upah. 2 dapat, tapi upah kan tidak. Karena upah dari mana? Pelanggan. Iya. Jadi, nah tapi kalau untuk di internasional definisinya itu bukan karena 3 itu, tapi apakah dia bisa dia independen enggak atau tergantung kepada pekerjaan itu? Kalau pengusaha kan independen, dia mau bermitra dengan siapa terserah dia, kemitraan kan. Tapi kalau pekerja ini kan dia kan tidak bisa memutuskan berapa fee, dia sudah ditetapkan kan, dan juga dia tidak bisa memutuskan apakah dia tetap bekerja atau tidak, bisa disuspend. Jadi kalau tingkat ketergantungannya tinggi kepada seseorang atau majikan, dia sebenarnya diklasifikasi sebagai pekerja, nggak boleh mitra. Karena mitra itu harus seimbang. Kau berhak memutuskan juga fee itu berapa, jam kerja berapa, terus kesehatan berapa, terus transparansi algoritmanya gimana. Itu mitra. Nggak boleh ada kemitraan yang tidak seimbang kan. Makanya secara hukum mereka mitra, tapi secara praktek bukan mitra, jadi batal demi hukum sebenarnya mereka. Gitu. Jadi mengorganisirnya pun serikat buruh itu hanya bisa setahap membuat mereka berserikat. Tapi ketika tiba ke perundingan kan jadi masalah secara hukum. Karena mereka bukan pekerja, mereka adalah mitra. Lebih dekatnya pekerja mandiri, apa wira swasta. Wira swasta boleh membentuk serikat. Tapi ketika berunding, mereka kan bukan pekerja, mereka dianggap wira swasta. Jadi nggak bisa menghasilkan sebuah perjanjian kerja bersama. Jadi harus dituntaskan dulu status itu, baru bisa serikat buruh itu efektif mengorganisir dan membela. Bang, ini Bang ya, negara maju seperti Inggris, pemerintahnya itu sudah tegas itu kan, tidak ada lagi mengatakan mengeluarkan sebuah regulasi, tidak ada lagi status mitra antara untuk pekerja digital seperti ojol itu ya. Nah, apakah menurut Abang di Indonesia harapan ke depan, harapannya itu ada bisa meniru negara-negara seperti Inggris atau Malaysia itu, Bang? Ya, artinya jadi, status kontrak mitra itu dihapuskan, artinya ada status perusahaan dan pekerja gitu, Bang. Ya tergantung kecepatan pemerintah aja. Pemerintah baru kita ini kita harapkan bisa melakukannya. Kalau Inggris sih tidak semua ya, hanya Uber. Di Perancis juga hanya Uber. Kalau yang udah semuanya itu Portugal, terus Spanyol, terus Chili. Ada juga, lupa saya, Afrika. Kalau Malaysia belum, sama dengan kita. Di ASEAN ini belum ada. Nah, itu tergantung kecepatan pemerintah dan pengambil keputusan. Bagaimana menerjemahkan undang-undang dasar kita itu, kan amanat konstitusi. Semua pekerjaan harus layak.
dan semua orang berhak dapat perlindungan hukum. Tapi kan mereka tidak mendapat perlindungan hukum. Kita makin jauh menyimpang daripada perintah konstitusi. Nah, jadi mudah-mudahan pemerintah ini yang baru segera melihat ini gap ini terlalu lama. Banyak rakyat kita segmen tertentu yang tidak mendapat perlindungan konstitusional. Nah, jadi tinggal keberanian untuk tidak harus berpihak kepada buruh, berpihak seimbang aja. Kenapa kemitraan diatur ketika sudah perlindungan kerja nggak diatur gitu loh? Seharusnya kan bareng diatur. Jadi ini kita membiarkan ada eksploitasi terselubung atau terang-terangan di balik mitra, di balik kalimat yang asik. Kemitraan, kan? Tapi nggak tahu. Tapi di balik itu ada intimidasi, tanda petik. Eksploitasi, intimidasi, semuanya bergabung. Bagaimana sih ada sebuah kesadaran khusus di pekerja digital ini, sama seperti kita bisa berjuang bersama-sama untuk mewujudkan masalah kesejahteraan apa yang diinginkan mereka itu, Bang? Gitu. Nggak, kalau yang perlu sadar sekarang bukan pekerja itu, yang perlu sadar ya pemerintah lah. Ya kan, kalau pekerja itu kan memang udah mereka buktikan, mereka demo kan, tidak setuju. Dan kita sudah terlalu banyak studi tentang penderitaan mereka diungkap di berbagai penelitian di media dan segala macam. Tinggal kita sekarang menunggu hati nurani pemerintah. Kenapa negara lain memiliki hati nurani yang cepat, kan? Kita nggak terlambat. Nah, terlalu banyak juga keuntungannya pemilik ojol ini dengan pungutan 20%. Menurut saya salah satu Indonesia itu menjadi salah satu negara tertinggi yang membuat biaya, dalam bahasa Inggrisnya itu biaya aplikasi atau application fee di dunia. Saya bilang tadi kan beberapa di ASEAN, di Asia ini yang negara-negara kaya itu paling tinggi 8,5%. Tapi dan banyak negara juga tidak memperbolehkan mengangkut orang karena akan mematikan bisnis transportasi konvensional, hanya boleh untuk mengangkut barang atau kurir. Tapi kita lebih liberalkan. Tapi liberalisasi tanpa dilindungi dengan proteksi, membuat kita memang jadilah yang disebut tadi eksploitasi dan terjadilah defisit pekerjaan yang